Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan pentingnya pajak dalam perkembangan bisnis bagi keberlangsungan UMKM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Andreas Pernet Imadi Buryatmaja dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. Sebelum kita mengenal pentingnya pajak dalam bisnis termasuk juga UMKM, saya akan menjelaskan pajak UMKM dan pajak bisnis itu sendiri terlebih dahulu. Nah, pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sama seperti pajak pada umumnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Nah, maka dari itu, jenis pajak itu sendiri bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Meskipun demikian, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya itu. Nah, ini ada pengelompokan usaha UMKM yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama itu ada usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih sebanyak sekitar 50 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak itu 300 juta. Nah, yang kedua ada usaha kecil. Nah, usaha kecil itu sendiri merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dikelola oleh perorangan maupun badan yang bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang. Nah, memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak itu kisaran 500 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak itu 2 miliar 500 juta. Lalu yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan. Nah, memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk bangunan dan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak itu sekitar 50 miliar per tahunnya. Nah, esensi adanya pajak bagi UMKM. Nah, esensi itu sendiri dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud karena negara memiliki pendapatan negara yang menunjang. Nah, jadi maksudnya itu pajak UMKM ini menunjang pendapatan negara. Dengan demikian, sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya. Nah, dari dia membayar pajak juga nanti akan merasakan manfaatnya itu sendiri dari pemerintah, dari dia membayar pajak. Nah, kesimpulannya, pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Dari pembangunan tersebut akan melancarkan aktivitas usaha yang dilakukannya. Dengan demikian adanya take and give antara pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi ketika ada membayar pajak, pelaku UMKM bayar pajak juga nanti akan mendapat take and give dari pemerintah. Jadi dia membayar juga akan mendapat balikannya. Nah, selain pajak UMKM juga terdapat pajak bisnis. Tiap perusahaan pasti akan selalu dikenakan PPh badan dengan tarif yang normal menurut peraturan perundang-undangan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bagi wajib pajak yang tergolong UMKM dengan omset di bawah 50 juta dikenakan tarif PPh final 23. Nah, jadi pajak bisnis itu juga hampir sama dengan pajak penghasilan. Nah, itu tuh bisa tergolong pajak bisnis juga seperti pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Karena pengenaannya bersifat final, maka pajak penghasilan yang harus dibayar adalah sudah final, tidak diikutsertakan dalam penghitungan PPh terutang tahunan. Nah, yang selanjutnya itu ada pentingnya pajak dalam perkembangan bisnis termasuk juga UMKM ya. Nah, jadi peran pajak itu yang pertama mendorong perusahaan menjadi besar. Nah, banyak dari kita itu
mengira membayar pajak itu merupakan beban dari pengeluaran dalam bisnis maupun perusahaan. Akan tetapi pajak dalam suatu bisnis juga memiliki peran yang cukup penting karena dengan pajak bisnis kita dapat berkembang. Nah, jadi perkembangan bisnis itu kita lihat dapat kita lihat dari dengan kita membayar pajak dapat mendorong perusahaan jadi besar. Maksudnya itu jika perusahaan kita terkena pajak dan berproses menjadi usaha normal, maka perusahaan kita dapat mengurus pembayaran ke perbankan. Nah, jadi kalau kita membayar pajak, kita membayar ke perbankan atau simpan pinjam itu lebih mudah karena kita membayar pajak. Nah, di samping itu, langkah ini akan memudahkan bisnis yang kita jalankan dari menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar, lalu kita dapat menjadi perusahaan profesional. Nah, lalu yang kedua ada pajak menentukan nilai akhir besar laba perusahaan. Maksudnya itu mungkin beban pajak langsung ya. Jadi pada umumnya ditanggung oleh badan yang memperoleh atau menerima penghasilan. Nah, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan perusahaan yang diperoleh itu dianggap sebagai beban yang wajib dibayarkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, setelah pajak dipotong, secara ekonomis merupakan pengurangan laba yang ada. Nah, laba perusahaan yang telah dikurangkan pajak itu akan dibagikan atau diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, dalam dunia bisnis itu kita bisa tahu pengusaha lebih mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai beban kan ya. Nah, sehingga pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayar agar besarnya laba yang diperoleh lebih optimal. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dalam manajemen pajak. Nah, itu tuh maksudnya dalam praktik dunia bisnis, manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu cara tetap memenuhi kewajiban pajak dengan baik dan pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Nah, manajemen pajak diawali dahulu dengan perencanaan pajak atau tax planning. Nah, tax planning ini tetap berdasarkan peraturan-peraturan pajak, tapi berbeda dengan tujuan pembuatan peraturan. Secara ekonomis, langkah ini untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak sehingga perusahaan tetap untung. Lalu yang keempat, ada kurangnya bayar pajak itu dapat mencederai perusahaan. Nah, apabila dalam seluruh kegiatan usaha perusahaan kurang membayar pajak dalam jumlah yang besar, maka akan berakibat buruk dan mencederai citra dan reputasi perusahaan yang telah dibangun. Cara efektif mengantisipasinya adalah dengan lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan bisnis. Nah, bisnis kita itu dapat cedera kalau bayar pajak tidak optimal maupun ada yang disembunyi-sembunyikan. Nah, yang kelima ada pemborosan karena tidak kena pajak. Dapat dimungkinkan terjadi apabila suatu perusahaan tidak pernah dikenakan pajak. Maka pelaku bisnis di dalamnya kurang memahami di mana letak efisiensi pengeluaran perusahaan. Nah, karena kita tidak melakukan pembukuan menggunakan seperti kita membayar pajak ini kan juga melakukan pembukuan kan. Nah, jika semakin larut maka yang akan terjadi adalah pemborosan dalam segala proses bisnis yang sebenarnya dapat menjadi efisiensi apabila dikaji dan dirancang dengan matang. Oke. Dari pengaruh pajak terhadap perusahaan yang sudah saya jelaskan ini, tanpa sadar pengaruh pajak tersebut juga memiliki manfaat bagi perusahaan. Nah, ini pengaruh pajak terhadap perusahaan atau manfaatnya. Yang pertama, menunjukkan kredibilitas perusahaan yang baik. Nah, perusahaan dengan kredibilitas yang baik akan rutin dan tepat waktu dalam membayar pajak. Jika perusahaan Anda terlambat dalam membayar pajak, kredibilitas menurun karena dianggap kurang bertanggung jawab. Nah, ini juga berpengaruh pada tanggung jawab kita sebagai pemilik perusahaan maupun pemilik saham itu sendiri ya. Lalu yang kedua, menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan.
Nah, ini juga memiliki manfaatnya jika kita membayar pajak. Jadi lewat membayar pajak tepat waktu itu keuangan perusahaan kita akan terlihat sehat. Selain itu jika kita terlambat dalam membayar pajak, laporan keuangan perusahaan bisa menjadi tidak teratur dan berantakan. Lalu yang ketiga ada perusahaan terlihat lebih profesional. Nah, dengan bayar pajak ini kita dapat melihat bahwa perusahaan kita ini dapat lebih profesional. Nah, salah satunya itu kita memiliki karena kan dengan kita membayar pajak itu kita akan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP perusahaan ini akan terlihat lebih profesional dalam berbisnis. Tentu dengan ketaatan membayar pajak tepat waktu. Nah, dalam membuat NPWP juga sangatlah mudah. Kini kita bisa membuat NPWP lewat e-registrasi pajak atau lewat internet gitulah istilahnya. Nah, yang keempat itu mudah mendatangkan investor. Nah, perusahaan yang taat membayar pajak akan lebih mudah mendatangkan investor karena hal tersebut itu berguna untuk membangun perusahaan karena dianggap memiliki keuangan yang sehat dan transparan. Nah, kalau kita membayar pajak itu kan kita nggak mungkin menutup-nutupi penghasilan kita kan, karena itu beresiko tinggi. Jadi kalau kita ketahuan menutupi atau menggelapkan hasil gini kita, itu bisa lebih fatal lagi akibatnya. Nah, investor tidak akan segan untuk memberikan dana bagi perusahaan kita karena kita sudah mendapat kepercayaan melalui pajak tersebut. Nah, karena dengan bayar pajak tepat waktu membuktikan bahwa perusahaan kita lebih profesional. Lalu yang terakhir itu ada pinjaman dapat memperoleh lebih mudah. Nah, kita dapat memperoleh pinjaman lebih mudah. Itu maksudnya NPWP yang dimiliki perusahaan taat pajak bermanfaat untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah di bank. Nah, biasanya NPWP menjadi salah satu dokumen yang diperlukan untuk meminjam dari bank. Dengan adanya pinjaman dari bank, pengembangan perusahaan juga akan berjalan lebih mudah. Oke, dari semua itu jadi dapat kita simpulkan bahwa pajak itu merupakan suatu hal yang penting dalam bisnis ya, dari pengaruhnya, dari manfaat maupun dari peran pajak itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata maupun kesalahan dalam saya bertutur. Sekian presentasi saya. Terima kasih.